Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto MKOM pada modul yang ke-10 dengan topik pembahasan yang pertama, yaitu security threat and vulnerability ya. Jadi di sini dijelaskan tentang ancaman dan kerentanan yang ada pada jaringan ya. Jadi ada beberapa tipe ancaman. Ancaman itu bisa macam-macam ya. Nah, ancaman yang pertama mungkin yang paling utama biasanya itu tentang data. Data itu bisa hilang. Jadi bayangkan misalnya hasil kerjaan kita selama 1 bulan tiba-tiba hilang. Contoh kasus misalnya yaitulah datanya hilang. Kemudian ada informasi yang dicuri. Kayak sekarang lagi rame di situ data atau informasi tentang Zoom itu tersebar di dunia internet ya. Itu di informasinya dicuri. Jadi banyak rapat-rapat komunikasi itu dicuri. Jadi ada rapat-rapat penting kita bisa tonton seperti itu. Informasinya kan berarti dicuri. Kemudian yang lainnya adalah pencurian identitas. Nah, ini yang biasanya disalahgunakan identitas kita ya untuk melakukan kejahatan. Nah, itu mungkin ada juga misalnya mengganggu layanan gitu. Misalnya ada layanan dibikin sibuk sehingga tidak bisa dipakai. Nah, itu beberapa ancaman ya. Selanjutnya kemudian ada kerentanan. Nah, biasanya kerentanan itu ada di mana gitu loh, kerentanan. Misalnya contoh di kelemahan yang ada di TCP/IP protokol. Kemudian kelemahan yang ada di sistem operasi. Kan contoh misalnya Windows XP, Windows 7 sudah tidak ada support dari Microsoft, makanya di situ sudah tidak ada yang menutup celah-celah yang ada, jadi otomatis itu sudah rentan ya, contoh seperti itu. Makanya kita gunakan sistem operasi yang terbaru ya, karena di situ ada support untuk keamanannya. Kalau yang sudah lama tidak ada support, yaitu ya kita rugi istilahnya. Kemudian jadi kelemahan yang ada di perangkat-perangkat jaringannya itu. Terus kemudian juga bisa dari kerentanan dari konfigurasi. Kan ada beberapa konfigurasi yang dia belum sempurna konfigurasinya. Nah, itu misalnya untuk password, itu sudah dikonfigurasi password tapi tidak dienkripsi password tersebut. Nah, itu kan contoh seperti itu. Kemudian police security-nya, kadang kan ada juga kalau misalnya kadang kan kita secara default pakai sistem operasi, tapi kita tweak ya, kita tidak atur keamanannya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Terus ada juga di situ untuk yang keamanan secara fisik, itu bisa dengan misalnya hardware-nya diamankan ya, dikembok dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin itu ya, tidak bisa berbicara banyak ya, pengantar untuk topik yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.